Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Itu hal kecil lah. Terkait Saya kerja aja. Ya. Rocky pertanyaan saya minta maaf ke siapa? Pak Jokowi saya minta maaf. Jokowi bilang, Anda nggak bersalah ke saya. Karena memang Jokowi tahu saya nggak serang dia. Saya serang dia sebagai presiden. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Presiden Joko Widodo tidak melaporkan Rocky Gerung ke pihak kepolisian soal pernyataannya yang mengkritik Presiden Joko Widodo. Kalau delik aduannya harus Pak Jokowi sendiri yang lapor. Seperti Pak SBY dulu kan laporkan Egy Sujana. Karena tuduhan apa itu? Kalau nggak salah pemberian hadiah dari mobil dari Korea kan. Lalu Zainal Maarif juga lapor Pak SBY, dihukum oleh pengadilan dihukum. Ini Pak Jokowi tidak mau lapor. Karena bagi Pak Jokowi itu remeh aja ngapain dilaporin. Artinya kalau istana mau melapor harus Pak Jokowi langsung, nggak bisa harus Pak Jokowi langsung kalau yang delik aduan ya. Kalau yang bukan delik aduan itu tidak perlu. Pemirsa, pengamat politik Rocky Gerung akhirnya meminta maaf. Maksud permintaan maaf itu bukan karena pernyataannya kepada Presiden Joko Widodo, tapi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi usai dirinya mengkritik Presiden Joko Widodo. Dalam konferensi pers pada Jumat siang kemarin, Rocky Gerung merasa tidak bersalah atas pernyataannya terhadap Presiden Joko Widodo yang disebut sejumlah pihak sebagai penghinaan. Menurut Rocky, pernyataan tersebut sekedar kritik dan bukan menghina Presiden secara individu. Rocky menyebutkan bahwa kritiknya terhadap Presiden Joko Widodo merupakan hal biasa dan sudah sering dilakukannya jauh sebelum kasus ini. Kita simak pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Kasus ini kemudian membuka perselisihan di publik antara yang pro dan kontra. Nah itu yang membuat kehebohan. Kehebohan itu bisa ditafsirkan sebagai keonaran secara hukum itu. Itu pentingnya kita pahami bahwa sesuatu yang disodorkan untuk dijadikan target keonaran itu bisa disponsor oleh siapapun, kan itu maksudnya kan. Nah saya minta maaf terhadap keadaan hari ini yang menyebabkan perselisihan itu berlanjut tanpa arah itu. Tentu saya merasa kok ini kenapa? Ya, selain permintaan maaf sudah membuat keonaran pasca ujarannya kepada Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers Jumat 5 Agustus kemarin, Rocky juga menyampaikan sejumlah poin klarifikasi. Kita simak ada sejumlah poin yang disampaikan Rocky. Rocky jelaskan bahwa ujarannya adalah kritikan, bukan hinaan atau cacian. Rocky juga tegaskan yang dikritiknya adalah kedudukan Joko Widodo sebagai pejabat publik, yaitu sebagai presiden, bukan Joko Widodo sebagai pribadi. Rocky juga bantah punya dendam pribadi kepada Joko Widodo. Bahkan Rocky menyebut dirinya berteman dengan putra Joko Widodo. Rocky Gerung juga menjelaskan bahwa yang ia kritik adalah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang menurutnya akan mengancam masyarakat adat Dayak. Sehingga ia mengklaim kritiknya sebagai wujud bela masyarakat Dayak. Ini adalah pernyataan Rocky Gerung. Kita simak ya. Pernyataannya adalah tiba-tiba masyarakat Dayak menganggap saya menghina adat Dayak. Di mana hinaannya? Justru saya membela hak masyarakat adat untuk tidak dieksploitasi oleh investor China. Tidak hanya tudingan soal dugaan eksploitasi Tiongkok, Rocky Gerung juga menuding Presiden Joko Widodo mau menjual IKN ke luar negeri. Seperti Arab Saudi, Tiongkok, bahkan Kanada. Yang disebut oleh Rocky, Kanada sebagai negara paling anti deforestasi. Kita simak pernyataan Rocky Gerung berikut ini. Ia sampaikan bahwa Presiden berupaya menjual lahan di Kalimantan untuk dijadikan IKN. Dia sudah jualan ke negara-negara Arab Saudi, nggak bisa, ke Kanada nggak bisa, sekarang jualan ke China itu. Itu adalah pernyataan Rocky Gerung pada konferensi pers yang kemarin. Kini pemirsa, kasus ini sudah masuk ke ranah hukum, bahkan terbaru Barreskrim ambil alih penanganan 13 laporan soal Rocky Gerung di seluruh Polda. Kita simak laporan ini meliputi 1 laporan polisi di Barreskrim, kemudian 3 di Polda Sumatera Utara, 3 di Polda Kalimantan Timur, dan 3 laporan di Kalimantan Tengah. Barreskrim menyatakan laporan polisi yang masuk bukan pasal penghinaan presiden atau pencemaran nama baik. Karena pasal tersebut merupakan delik aduan sehingga harus pihak yang merasa dirugikan yang melapor. Dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Adapun yang dilaporkan terhadap Rocky Gerung adalah dugaan menyebarkan berita bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Lalu pemirsa, bagaimana merespon pernyataan pengamat politik Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Joko Widodo dan kini menjadi heboh?
Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Cendekiawan Muslim Din Samsudin yang juga mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Selamat siang Pak Din. Selamat siang. Iya Pak Din dengan Eva di studio. Pak Din, apa yang salah dari pernyataan Rocky Gerung? Apakah pernyataan itu kritik atau hinaan? Tidak ada yang salah. Jelas pernyataan Rocky Gerung itu adalah kritik seorang intelektual cendekiawan yang concern terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Karena itu adalah tugas seorang intelektual. Dan itu sudah dilakukan oleh Rocky Gerung sejak dulu. Dan juga oleh banyak orang. Dan oleh karena itu saya prihatin terhadap cara respons dari sejumlah kalangan termasuk pejabat negara yang melakukan bahkan persekusi sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta. Ini sungguh mematikan demokrasi dan alergi terhadap kritik semacam ini ya tidak sehat di dalam demokrasi. Apalagi seorang pejabat, bahkan setingkat presiden pun dan para pendukungnya sering memisahkan antara pribadi dan jabatan. Padahal seorang pejabat seperti seorang presiden itu ya melekat dalam dirinya amanah jabatan. Dan oleh karena itu ya saya prihatin dan apalagi ada nada ya pasang badan, ini merupakan ekspresi adu otot. Sementara yang kita perlukan adu otak. Oleh karena itu ya saya juga membaca ada edaran Kapolri ya, nomor 6 tahun 2015 tentang restoratif justice. Kalau ada hal semacam ini ya, maka akan baik kiranya untuk dilakukan mediasi bila perlu ya pihak yang merasa tersinggung termasuk presiden untuk membuka jalur komunikasi bila perlu dialog. Dan kepada yang tidak setuju terhadap kritik seorang cendekiawan seperti Rocky Gerung ya sebenarnya harus siap untuk berdebat. Jangan lakukan persekusi. Ini bukan cara-cara yang moralis dan sesuai dengan etika demokrasi. Dan kalau ini terjadi, maka saya kira pro kontra akan berkembang. Banyak sekali pihak yang mendukung Rocky Gerung. Saya sendiri ya tergerak ya untuk berada di sampingnya, memberikan dukungan ya, secara moral dan secara intelektual, terutama ya, terhadap butir-butir yang dikritiknya. Betulan kritik Rocky Gerung itu juga dimiliki oleh banyak orang. Saya pribadi, kemudian sahabat saya almarhum Profesor Azumadi Azra, bahkan tampil mengeritik undang-undang tentang IKN, karena saya kira ya jelas sekali ambisi untuk membangun IKN itu tidak punya dasar rasionalitas yang kuat sekali. Di tengah bangsa dan negara, khususnya pemerintah memiliki banyak hutang. Dan yang kedua, ketika itu dijual ke luar negeri, ini bisa meruntuhkan kedaulatan negara. Hingga Trisakti Bung Karno jauh panggang dari api untuk dilaksanakan oleh pemerintah sekarang ini. Baik, Pak Din, tetapi ini sudah masuk proses hukum. Awalnya Barreskrim menolak laporan soal Rocky Gerung, namun tak lama setelah Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta aparat penegakan hukum, kini Barreskrim mengambil alih 13 laporan terhadap Rocky Gerung dan ia terancam dikenakan pasal penyebaran berita bohong. Apa dampaknya jika pengkritik pemerintah dikenakan sanksi hukum, Pak Din? Singkat saja. Ya, harus berdasarkan hukum, karena ini delik aduan sebagaimana para pakar hukum banyak menyatakan. Maka ya presiden sendiri yang harus mengadukannya. Bukan kemudian ada pengerahan massa yang kemudian nanti akan ditandingi pula ya. Ini namanya adu otot, ya, adu okol, bukan adu akal ya. Yang ini tidak positif bagi pembangunan demokrasi kita dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau itu yang diingini ya saya kira akan berbuah kepada konflik, pada kehancuran. Maka saya sarankan ya Presiden Jokowi sebagai yang dikritik bisa memanggil Rocky Gerung, bisa berdialog, dan bila perlu ya dijadikan dialog nasional apakah butir dan substansi kritik itu benar atau tidak. Baik, saran Anda menyelenggarakan dialog nasional dengan mengundang Rocky Gerung ya, antara Presiden juga Rocky Gerung. Terima kasih Pak Din Samsudin sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.